Cek, cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Selamat berjumpa lagi. Selamat berjumpa lagi. Ketemu lagi kita malam seperti biasa di acara Revolusi Mental. Sedikit mengulas sedikit tentang apa sih revolusi mental. Ya, mungkin teman-teman yang baru-baru mungkin belum terlalu paham ngapain sih diadain revolusi mental gitu ya. Jadi revolusi mental ini program yang muncul dari zaman tim dulu. Buat apa sih? Ya kalau tanya buat apanya banyak sih. Di antaranya revolusi mental ada nggak ya? Biasanya ada. Nah itu. Jadi tujuan revolusi mental bagaimana kita di dalam acara ini bisa berprogres dalam pembenahan diri. Kemudian bagaimana dengan program revolusi mental ini kita pun bisa memperluas lagi pola pikir kita, memperbaiki lagi ke arah yang lebih positif, memunculkan keberanian, kemudian pun dalam rangka untuk pengembangan diri. Ya. Jadi tujuan daripada diadakannya program revolusi mental. Ya. Jadi bukan cuma sekedar ya kita ngumpul-ngumpul aja gitu. Pun ada hal yang kita jadikan tujuan di dalam program revolusi mental ini. Biar kita bisa lebih mengenal lebih ke dalam tentang diri kita masing-masing, sehingga harapannya adalah dengan kita makin mengenal diri kita, kita makin tahu nih potensi-potensi yang sebenarnya ada dalam diri kita, sehingga kita bisa keluarkan. Ya kan? Banyak materi-materi sebelumnya dari dulu bahkan sudah dibagikan kepada kita semua. Tentunya tujuannya adalah ini. Pun yang tersirat selama ini kita belajar secara jauh tentang ilmu kehidupan, yang mana selalu disampaikan mempelajari tentang ilmu kehidupan ini adalah sebagai pondasinya kita untuk melangkah. Jadi pondasi supaya kita lebih kuat, nggak goyang. Bahkan kita pun dengan adanya pondasi ini pun bisa tadi menjadi pemimpin. Pernah dulu disampaikan bahwa dalam diri kita ada yang sisi positifnya, ada sisi negatifnya, yang mana kita ini sebagai pemimpin seharusnya memimpin dari rasa-rasa yang tadi, ya kan? Sehingga si yang negatif tidak terlalu berperan atau bahkan sampai memimpin diri kita untuk melakukan hal-hal yang negatif. Ya, mungkin sekilasnya seperti itu. Jadi kalau dirasa jauh dari sebelumnya sampai dengan sekarang, mungkin secara sadar nggak sadar kita itu ada pertumbuhan, ada perubahan dalam diri kita. Dari tadinya kita mungkin hal kecilnya yang sering kita bahas adalah rasa takut. Takut kita buat ngomong di depan misalkan. Yang dulu mungkin kita seperti itu. Kemudian lambat laun ketika kita sering mengikuti acara ini, tanpa sadar kita jadi kok pede aja, kok berani-berani aja. Ya kan? Yang kadang-kadang kalau tadi ada kata takut itu kadang-kadang nggak jelas. Kita takut maju
ke depan buat ngomong. Ditanya alasannya kenapa takut. Lah kita sendiri kalau mau ngoreksi, mau cari tahu tentang kenapa ya gue takut buat maju ke depan, buat ngomong, pun bingung. Ya kan? Gue takut maju ke depan. Gue takut buat ngomong sama orang banyak. Tapi bingung. Takut itu karena apa? Dan kadang-kadang takutnya juga itu belum tentu kenyataan atau terjadi nanti seperti yang itu. Ya. Makanya pun kita belajar untuk mengatasi rasa takut sebelumnya lihat terburuknya apa? Terpahitnya apa? Terjeleknya apa? Ya. Gua kutip sedikit cerita ini waktu zaman PK3 tahap 1, PK3 baru digarap. Ada Pak Wawan di teras kalau nggak salah waktu itu ngobrol berbicara tentang takut, khawatir, ya kan? Takut, namanya itu PK3 baru digarap yang tadinya dari lahan yang jalannya kecil, jauh ke dalam, ya kan? Gimana ini? Kalau misalkan nggak laku, ya kan? Baru sekarang aja setelah PK3 mulai berjalan, malah jadi tempat yang paling cepat di tahap pertama itu habisnya. Dari tadi padahal ini ada kemungkinan nggak laku loh gitu. Tapi Pak Wawan ajarkan, kita lihat terburuknya apa, terjeleknya apa. Terburuknya ini lahan nggak laku, nggak laku. Sikapnya seperti apa? Ya udah kata Pak Wawan, tinggal hitung aja nih, beko ada berapa, aset-aset ada berapa, jualin lah. Tukang-tukangnya itu suruh pulang, kasih duit 500 suruh pulang kampung. Terburuknya, terjeleknya kalau sampai PK3 itu nggak laku, ya. Udah dapat tuh solusi dari takut tadi, solusi, si takut ini redam, ya, keredam rasa takutnya sehingga terburuknya paling itu. Kalaupun itu terjadi, solusinya ya udah jualin beko-beko, jualin ini kebagiin 500 ribu tuh buat pulang kampung semua tukang-tukangnya. Sesederhana itu mengucapkannya. Tapi mengobati. Nah, kalau kita nih rasa ada takut biasanya kan, khawatir, panik, itu sebroyotan keluarganya lah. Ya kan? Apa yang buat kita takut? Apa yang buat kita ini khawatir? Apa yang buat kita ini panik? Terburuknya apa? Terjeleknya apa? Sehingga kita bisa ngukur, oh terburuknya misalkan gue maju ke depan, terburuknya diketawain. Apa sikap yang harus gue ambil sebagai solusi ketika gue maju dan diketawain? Gitu. Ya kan? Ada hal yang terburuknya, terus lihat solusi yang bisa kita ambil pada saat yang terburuk itu terjadi. Ya kan? Ketika kita tahu, oh ketika orang ketawa, yaudah sikapin aja sambil ketawa juga aja lah. Selesai masalahnya. Terus balik ke belakang, ada alasan nggak kita takut buat maju ke depan? Nah itu. Terus flashback juga, pelajari pengalaman orang, pengalaman kita misalkan. Tuh kalau misalkan gue pernah maju dulu, pernah ngomong dan biasa aja. Lah ini suatu pengalaman yang harusnya jadi bahan lagi untuk bikin kita tadi tenang. Pernah kita alami, ya kan? Dan akan kita mulai lagi. Pernah kok terjadi, gue pernah kok ngomong di depan, tapi nggak ada yang tawa, biasa aja. Ah ini mengobati juga. Artinya untuk mengatasi tadi rasa takutnya tadi, rasa khawatirnya tadi. Ini hal kecil. Sampai kepada hal yang mungkin ini selalu kita pelajari dalam revolusi mental. Takut dengan hari esok, khawatir dengan hari esok. Panik misalkan, oh ini udah mau akhir bulan. Masih jauh misalkan akhir bulannya, cuma duit udah habis. Ya. Itu pun levelnya lagi kita naikin, kita tingkatin.
Kita flashback ke belakang. Selama ini ketika kita nggak punya duit, selalu ada nggak? Selalu tertutup nggak? Kasarannya kalau kita nggak punya rokok, selalu ada nggak sih itu rokok? Ya, selalu ada nggak itu sih? Susah nggak kita? Mati nggak kita? Terus terburuknya, oh nggak ada. Misalkan contoh kemarin gue bilang, token di rumah tati itu bunyinya kan. Terburuknya apa? Mati. Udah mati, apa solusi yang bisa kita ambil? Terima. Terus mau diapain lagi? Terburuknya cuma itu, listriknya yang mati, bukan kitanya. Kecuali tadi itu mati juga kita, itu bahaya. Ya kan? Lalu ambil titik tenang, ambil terus titik tenang dalam diri kita. Apapun, lihat ke depan, terjelek terburuknya seperti apa, cari solusi, sikapinya seperti apa, lihat lagi pengalaman yang di belakang. Selama ini kita ada butuh apa, kecukupin enggak? Selama ini kita perlu ini, ada enggak? Ya kan? Kalau enggak ada, anggaplah enggak ada. Kita ambil nih, kita lihat ke depan, terburuknya kalau ini terjadi seperti apa. Ya. Karena kalau kita enggak tenang, udah kacau. Semuanya masalah. Kalau kita enggak ambil titik tenang, semua akan jadi masalah. Kerjaan enggak beres, rumah berantem, segala macam berantakan. Ya. Yang ada kita mau ngajak ribut terus sama orang. Ya kan? Padahal masalahnya token doang tadi. Token doang bunyi tadi itu orang nanya kabar kita sewot. Gitu. Kasarnya. Karena enggak tenang. Begitupun menyikapi apapun bentuknya masalah yang kita temui. Ambil titik tenangnya. Ya. Ambil titik tenangnya, berpikir lebih jernih. Setelah mulai jernih, akan mulai sedikit peka kita sama petunjuk yang datang. Ya kan? Tadi itu bunyi ini, tenang. Ya kan? Terus berpikir solusi, muncul muka Teyati. Tenang lagi, muncul muka Teyati. Oh kayaknya disuruh ke rumah Teyati. Nah, ujuk-ujuk datang aja ke rumah Teyati kan. Kayak kemarin. Ngapain? Enggak, cuma mau main aja. Panas di rumah. Ya kan? Ya. Kenapa? Mati lampunya di rumah. Udah selesai. Kenapa emang? Enggak tahu tuh. Kayak tokennya rusak apa kurang pulsa, enggak tahu. Kan tenang, yang penting mah tenang. Tenang, gerak. Tenang, jalan. Akan ketemu solusi. Selama apa? Selama kita bisa ambil sikap tadi dengan tenang dulu. Penting tenang itu. Sehingga kita memutuskan sesuatu apapun enggak main. Enggak karena kesel. Enggak karena sewa, enggak karena marah. Tenang. Ya kan? Itu. Jadi enggak ada alasan kita mau takut, mau khawatir, bahkan sering disampaikan khawatir dengan hari esok aja kita sama aja dengan menghina Tuhan. Kenapa? Loh, Tuhan yang ngejamin kita ya kan? Kalau kita nggak percaya, khawatir kita dengan besok, kita nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Kan kasarnya seperti itu. Artinya belajar dari sini tadi, belajar kita lebih dalam lagi tentang ilmu kehidupan, sampai kepada yang pernah gue sampaikan, kita menyembah sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Sampai kita bisa melepaskan ketergantungan sama makhluk, sama apapun. Ya kan? Karena kita mulai ngelurusin sandaran kita ke atas. Dari belajar ini tadi. Boy, jangankan ini. Ini motor nggak jalan bukan karena nggak ada bensin ini. Ya kan karena udah belajar ke sana tadi. Walaupun logikanya harus ada bensin lah. Tapi kan ada juga yang punya bensin mogok. Itu artinya belajarnya ke situ, bukannya ujuk-ujuk kita, wah lebay banget sih lu. Wah elah gitu lebay banget. Enggak, kita belajar lebih mendekatkan lagi ke atas tadi. Dengan menambah lagi keyakinan dengan pengalaman yang sudah kita alami. Ya, luar biasa lu nggak punya duit, tiba-tiba ada rokok. Mungkin bagi sebagian orang biasa aja, karena nggak ada pelajaran di sana, nggak ada ilmu yang
hal yang luar biasa di situ. Tapi karena kita belajar tadi tenang aja, nggak ada rokok mah kalem aja. Blok dibeliin orang rokok, wah besar Allah. Ke situ larinya karena belajar. Yang di luar sana mungkin belum tentu untung. Ya gue dibeliin, beruntung nih gue nih, ya kan? Beruntung nih gue nih dapat ini, beruntung nih, beruntung doang. Tapi nggak disangkutin sama yang di atas. Karena kita belajar tadi dengan pondasinya, akhirnya kita sangkutin terus. Ya. Sangkutin terus bahwa yang terjadi apapun bentuknya, izin Allah. Jadi dengan dalam keadaan apapun kita eling, inget. Nyungsep nih jatuh di selokan, nggak sewot sama selokan, nggak sewot sama orang yang motornya kenceng mungkin jadi kita kepleset, enggak. Kenapa? Oh kenapa ya gua jatuh? Gitu. Pun manage lagi hati kita, ngajarin lagi untuk ke diri kita bahwa lu emosi lu jangan keluar-keluar, gua yang mimpin lu. Lu ego jangan keluar-keluar sok mau mimpin gua yang mimpin lu. Ini kita ke dalam. Karena apa? Segala sesuatu diizinin sama Tuhan. Bahkan orang ngeselin datang depan muka kita ngoceh-ngoceh ngedumel nggak karuan, diizinin sama Tuhan. Udah selesai. Proses memang iya. Hari ini kita ketemu orang itu mungkin kita ingat pelajaran malam Sabtu. Oh iya diizinin. Ingat hari kedua datang lagi orang begitu. Nggak tahan akhirnya kesel marah. Belajar namanya. Masih proses. Masih proses belajar. Ya kan? Mungkin di luar kita bisa mengatasi masalah, di luar kita bisa menyikapinya dengan kata damai, dengan kata ikhlas, dengan kata oh diizinkan sama Tuhan. Ketika pulang ke rumah, kita sewot sama yang di rumah. Nah, itu kan. Kita mungkin baru berhasil di lingkungan luar, tapi belum berhasil di lingkungan rumah. Kita sewot sama anak, kita sewot sama orang tua, sewot sama bini, sewot sama suami. Tuh katanya belajar segala sesuatu diizinkan sama Tuhan. Bahkan orang ngeselin sekalipun datang, diizinin sama Tuhan. Keluarga sekalipun, orang tua yang bikin ucapan yang nggak bisa kita rem, sakit hati di sini, oh diizinkan sama Tuhan. Sampai ke situ perluasan pelajaran kita. Tapi bertahap. Mungkin di lingkungan luar kita, oh orang mau ngatain kita jelek pun kita senyumin aja. Sudah belajar. Mungkin di level ini kita sudah mampu menerimanya, tapi kita luasin lagi levelnya ke dalam rumah. Ya? Mungkin di lingkungan luar timbang nggak ada rokok aja kita bisa nih melatih diri kita bahwa oh tenang aja, kalem aja. Tapi ketika di rumah, aduh beras kagak ada habis besok gimana ini? Kok kita nggak samain gitu? Belajarnya sekalian sampai ke rumah. Ya, belajar sekalian sampai ke rumah. Oh pempes anak udah habis, belajarnya sekalian. Yang tadi kan rokok udah anteng sekalian sama pempes. Belajar. Artinya akan tumbuh di dalam diri kita tadi bahwa kita mulai lurus, mulai ngikut ke atas, mulai mendekatkan, mulai bersandar sama yang punyanya. Ya, mulai kita bahwa oh merasa tanpa perlu dijelaskan lagi kita akan merasakan sendiri bahwa gua nggak punya kemampuan benar. Sering dibilang di titik nol, punya apa-apa, iya benar. Nggak mampu apa-apa, iya benar. Ya, akhirnya kita mulai masuk ke sana. Bahwa apapun yang sekarang gua hasilkan itu bukan kemampuan gua. Apapun yang gua punya saat ini bukan punya gua. Sampai ke sana. Diperluaskan. Jadi itulah pahami ketika kita belajar, pun gua belajar. Dari hal-hal kecil tadi ya kita semua rata-rata sudah mengalami hal itu. Ya. Tapi terus ditingkatkan levelnya. Saat kita baru hal kecil kita udah bisa menghadapinya, naikin levelnya. Ketika ini udah mulai yang lebih besar lagi, nah level kita akan tumbuh. Mungkin kita panik masalah rokok tadi nggak jadi masalah. Gajinya yang kira-kira belum jelas, panik nggak kita sama gaji itu? Levelnya kan naik, level pelajarannya naik. Ketika cuma sekedar rokok kita nggak panik, ketika ini urusannya sama gaji bulanan gimana gitu kan? Belajar naik, level akan naik sesuai dengan kita praktekkan tadi. Iya. Bahkan alhamdulillah sekarang pun ngerasain semuanya sudah.
Yang namanya kebutuhan sudah pasti dipenuhi. Sudah pasti. Yang penting jangan duduk menung aja di rumah. Ketika rasanya ini ada yang perlu, ya minimal keluar. Ke siapa nanti dipertemukan sama Tuhan, urusan belakangan. Ya kan? Yang penting keluar dulu aja. Ingat ya, kalau ada yang bunyi tokennya tadi itu tenang. Tenang dulu, pikirin solusinya apa nanti. Muka siapa yang kelihatan langsung datang ke rumah. Kalau kira-kira nanti muka adik-adik, telepon dulu dia lagi di mana. Repot kalau di Cibinong mau disamperin, sama aja deh, duit bensin mending beliin token. Ya itu, ya. Jadi banyak hal. Tujuannya apa? Kita mungkin nggak sadar, ya. Ternyata kita sudah bertumbuh ke arah itu. Ternyata kita sudah mulai berani. Ternyata kita sudah mulai nggak takut lagi. Ternyata kita sudah mulai kalem sama kehidupan. Ternyata kita sudah mulai, oh butuh mah ada. Ternyata kita nggak takut lagi masalah uang. Tanpa sadar kita bertumbuh. Mungkin di bagian lain kita masih kurang, tapi di bagian lain kita udah mulai merasakan perubahannya. Tinggal apa? Balik lagi ke dalam diri, tanya, kenali lagi diri makin dalam. Oh, gue di bagian ini udah mulai bisa, levelnya udah bertambah. Di bagian ini kayaknya gue masih aja ya belum ya. Gue ke banyak orang tuh kayaknya mau disewatin kayak gimana gue nggak kesel ya. Tapi kalau ke si A ini gue masih ya. Nah itu, kita tarik ke dalam. Tarik ke dalam, pelajari kenapa ya kok susah banget gue ini level gue udah mau naik apa yang ngadepin dia. Ya, kadang sama si A gue udah bisa, tapi sama si B ini gue belum bisa. Ya kan? Kadang omongan si A gue terima mau dia ngomong kasar kayak gimana, tapi dengan si B dengan ngomongnya kayak gitu gue nggak terima ya. Kan levelnya nggak cukup kita bilang oh di sini kita bisa, di sini udah pasti bisa, belum tentu. Pun gue sering ngerasainnya. Ternyata untuk belajar ke arah sana aja kita perlu waktu untuk menstabilkan ke semua bidang, ke semua bagian, ke semua keadaan. Ya kan? Mungkin kita ketika tadi didatangin orang ngeselin, untuk orang-orang yang ngeselin datang ke kita, kita masih bisa terima, udah mulai mampu menerimanya. Tapi ketika keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, nah ini sulit kita nerimanya. Artinya level kita baru sampai ke orang, belum ke keadaan. Apa itu keadaan? Contoh misalkan di jalanan macet, ya, mungkin di jalanan panas, atau mungkin keadaan-keadaan yang harusnya seperti ini kok terjadinya seperti ini. Kita sudah nerima belum hal yang itu kan? Ketika kita sudah mulai bisa, oh berarti bertumbuh kita, nambah level kita tadi bahwa gue sudah bisa menghadapi hal yang ini dan bisa menghadapi hal yang ini. Tinggal porsinya nanti akan dinaikin lagi sama Tuhan. Kan gitu. 10.000 mah lewat. 100.000 udah bisa di atas sih. 1 juta, udah bisa. 10 juta agak berat tapi belajar. Naik terus levelnya. Ya, seperti yang dialami perusahaan. Ketika punya karyawan sekian, kita cuma gaji karyawan 20 sampai 25 juta, sama operasional paling 50 sampai 55 juta. Juta terlewati, naik ke 125 juta, terlewati, naik ke 150, 175, 200, dan sekarang 310 juta. Enggak cuma sekedar gaji levelnya, kebutuhan untuk pengembangan warna wisata, MM-an. Yang butuh dana tiap hari 10 jutaan, mingguan. Ya, levelnya. Nah, kita ini di levelnya masih levelan tadi, akan naik pelan-pelan seperti yang dilakukan sama Mbak Pika. Itu makanya ada pelajaran dari setiap perjalanan. Kenapa? Si ibu selalu ketika sampai, ketika nimbrung selalu berbagi, menyampaikan. Kalau kita nggak ambil ilmunya, tuh nggak jadi apa-apa ke diri kita. Ya, gue selalu bilang, ketika yang disampaikan tentang perjalanan warna wisata, jangan juga dibandingkan dengan perjalanannya, tapi sesuaikan dengan perjalanan kitanya.
ketika ini menghadapi hal besar, bandingkan dulu dengan hal yang kecil yang kita hadapi. Kalau ini perjalanannya untuk buka warna wisata, ini perjalanan kita untuk ke pekerjaan kita. Buka pola kita, pola pikirnya kita. Jadi enggak mesti sama persis dengan yang dialami baru kita belajar. Enggak, level kita belum sampai ke sana. Tapi di level kita yang kecil-kecil tadi aja dulu. Kalau yang kecil-kecil tadi kita sudah mulai ada perubahan, nah insya Allah level kita akan dinaikkan nanti. Ya, ini pun konsep dari yang dipelajari, penerimaan, lepaskan ketergantungan, ya, lepaskan pengakuan, lepaskan beban, bahwa kita nggak punya apa-apa, kita nggak mampu apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa. Selalu gue bilang, jangan sampai kita berada di titik itu dulu, baru kita benar-benar merasa. Kalau bisa mah keadaannya tetap dengan sekarang, tapi rasanya aja yang kita ambil. Kita masih stabil dalam keuangan, tapi rasa tidak punya apa-apa yang kita ambil. Ya, kita udah masih keadaan hebatnya, tapi rasa tidak mampunya yang kita ambil. Jangan sampai dengan keadaan yang kita dibikin terpuruk dulu, sampai benar-benar jatuh, baru kita punya perasaan itu. Karena apa? Karena kita belajar. Ya, kalau nggak belajar, yang otodidak, yang cerita ibu sekalipun, siapapun teman kita yang pernah cerita, nyungsep dari nol, ngerasa pada saat itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bahkan keluarga aja nggak noleh, nggak mampu apa-apa, mau kemana, gimana? Ya, artinya rasanya yang kita ambil. Ketika kita mampu melakukan ini, ingat lagi, jangan sampai kita terbawa tadi mampunya kita, bukan mampunya Tuhan. Kita sebagai petugasnya, perantaranya. Jadi ambil, jangan sampai yang selama ini kita dengar, selama ini kita pelajari, toh nggak nempel dalam diri kita. Ya, hari ini mungkin ngebahas yang baru, mungkin baru dengar tentang takut, tentang khawatir, tentang panik. Berarti besok sudah bisa mulai nih mempraktekannya. Jangan sampai disampaikan, tapi kok nggak jadi apa-apa gitu. Takut mah tetap takut, panik mah tetap panik, khawatir mah tetap khawatir. Minimal di bagian kecilnya khawatir kita bisa atasi. Kayak gitu. Baik. Nah, sehingga jadi dalam diri kita nggak panik, nggak khawatir, itu penting. Tenangkan diri, ya itu tadi yang disampaikan. Sehingga ini jadi modal pondasi kita tumpuk satu-satu pondasinya, sehingga pondasinya lebih kuat. Mau dibangun gedung 100 tingkat, kuat pondasinya. Dikasih Tuhan ujuk-ujuk 1M, pondasinya kuat. Dikasih ujuk-ujuk 1000 konsumen, pondasinya kuat. Kenapa? Wah, ini kemampuan, bukan kemampuan Tuhan. Nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Orangnya makin rendah, orangnya makin nunduk, ya kan? Tapi gede, sederhana orangnya, tapi luar biasa. Seperti itu. Sehingga next kita bisa tadi jadi penerus-penerus pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan cita-cita perusahaan. Ya. Ya, mungkin nanti ada gue cukup dulu sementara. Kemudian yang tadi gue sampaikan sebagai pembuka, sebenarnya bukan pembuka, jadi kepanjangan yang tadi. Ya mudah-mudahan ada hal yang nanti diambil, boleh nanti di save. Sementara nanti Adedi mungkin ada yang mau disampaikan ya. Disampaikan, nanti simak, ini pelajaran, ini ilmu, ya. Lihat bagaimananya, ambil, ditangkap, di save, disimpan. Bisa dipraktekkan, praktekkan. Itu. Ya, kurang lebih mohon maaf. Sementara gua tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.